Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali di channel Gajah Rejo Farm yang beralamatkan di Dusun Gajah Rejo, Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan kegiatan kami di Gajah Rejo Farm. Dan pada video kali ini kami melakukan penanganan penstabilan atau penetralan pH tanah ya. Karena ini durian kami setelah selesai pemupukan 2 minggu yang lalu, hampir 3 minggu. Ini menunjukkan ada beberapa tanaman ya, tidak semua, karena ini memakai sistem busut. Jadi ini memakai sistem busut, bisa dilihat. Semua memakai sistem busut. Dan di belakang saya ini adalah pohon durian musangking. Usia tanamnya di bulan 11 ini menginjak sudah 2 tahun ya, jadi ke depan menjalani tahun ketiga. Alhamdulillah ya, tidak terasa perjuangan yang sangat melelahkan, bisa bertahan untuk jatuh bangun merawat durian-durian premium ini. Jadi kali ini kegiatannya adalah penggemburan dan pelebaran busut. 10 hari 2 mingguan lah, 2 minggu yang lalu sudah digemburkan ya pada saat pembongkaran cincin ring penyiraman. Ring penyiraman sudah dibongkar sekaligus penggemburan, tapi belum kita berikan treatment perlakuan untuk pelebaran busut dan pemberian kohe. Nah, ternyata setelah hujan hampir menghajar daerah kami hampir 1 bulan lamanya, 2 minggu setelah pemupukan, trubus-trubus yang keluar itu daun-daunnya melebar, trubus tua, menjelang tua ya, tapi daun-daun ini menunjukkan gejala keasaman atau pH tanah asam atau basah ya, karena sudah saya pancing dengan treatment awal. Jadi saya coba taburkan pupuk nitrea yang langsung terserap tanaman, jenisnya urea tapi kandungannya sudah nitrat ya. Jadi ini sudah begitu kita tabur meresap akan langsung diserap oleh tanaman. Dan ini sudah seminggu setelah penaburan nitrea, ternyata belum juga menunjukkan tanda-tanda daun trubus yang kekuningan tadi menghijau. Mari kita simak kegiatan kali ini. Langkah pertama untuk busut yang sudah sejajar dengan tajuk daun terluar, kita langsung naburkan aja ini, tidak perlu dibuat parit melingkar, karena nanti juga akan kita timbun. Kemudian nggak bagus. Oh iya ya, ya bener. Nah, kita juga akan menimbun melebarkan busut ya. Jadi kita taburkan, nggak usah tebal-tebal ya untuk yang kita timbun, karena pupuk organik ini nanti kalau kena lembab dia akan memancing kumbang kelapa untuk bertelur, dan itu akan menyebabkan larvanya, membahayakan akar-akar serabut ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Untuk penaburan yang akan ditimbun itu tipis-tipis saja, tapi kalau penaburan yang di area sekitar batang tanaman itu tidak apa-apa ditambahin, karena ini pupuk organik ya, pupuk organik dari pabrik sudah ini. Nah teman-teman, untuk pupuk organiknya saya menggunakan ini ya, pupuk organik dari Pupuk Indonesia. Ini sangat bagus teman-teman untuk pohon-pohon atau tanaman komoditas pertanian kita. Cuma petani ini kebanyakan malas menggunakannya ya, padahal ini pupuk organik yang sangat mudah diserap tanaman. Jadi setelah kita melakukan penaburan pupuk organik, lalu kita lakukan penggemburan busut, pelebaran busut, kita atur sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan air di permukaan busut ini menggenang ketika hujan ya. Dan kita taburkan kapur dolomit secukupnya, merata, dan tidak perlu tebal-tebal kapur dolomit ya, pokoknya merata. Dan penggunaan kapur dolomit ini juga berfungsi untuk mencegah ayam untuk mencakar-cakar busut yang
kita buat ya. Dan cara ini terbukti sangat efektif. Busut yang saya buat aman, tidak diganggu ayam kembali. Tidak seperti tahun pertama ya, diacak-acak habis oleh ayam. Jadi para pemirsa, ini untuk busut yang sudah melewati lebih lebar dari tajuk daun terluar. Kita gali aja sedikit, memutar, gali melingkar, tidak usah dalam-dalam. Dan bisa kita taburkan pupuk organiknya tipis saja, dan nanti kita timbun saat melebarkan atau menambah lebarnya busut. Jadi ini durian musangking usia 2 tahun di bulan November ini. Nah, ini jadi daun yang menunjukkan gejala tanahnya terlalu asam atau terlalu basah. Ini saya pupuk organik yang saya gunakan seperti ini. Jadi penanganan ini termasuk terlambat ya saya lakukan, karena kami mengejar menyelesaikan penanaman ubi jalar karena tenaga kerja yang sulit dicari saat masuk musim penghujan seperti ini ya. Tenaga kerja mencangkul itu sangat sedikit. Jadi baru sampai di pertengahan kebun saya melakukan penanaman ubi jalarnya ya. Dan setelah tidak ada air hujan, tidak ada hujan selama 5 hari ini, tanah menjadi keras dan saya memutuskan untuk merawat pohon utama di kebun ini ya, yaitu pohon durian musangking, duri hitam, alpukat, berbagai varietas, dan tanaman petai serta nangka. Nah, ini daun yang sehat seperti ini ya teman-teman. Nah, belum saya lakukan proses pruning karena masih menunggu bulan Desember nanti menjelang pemupukan rutin berikutnya. Mungkin nanti awal bulan akan kita pruning. Jadi kita taburkan seperti ini. Ya teman-teman, ini sampai di pertengahan pemberian kapur dolomitnya ya. Baru sampai di pertengahan kebun ya, yang ke atas sana belum. Nah, yang ke atas sana belum ya teman-teman. Kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, ini terakhir ya di sini. Ini musangki, ini duri hitam, duri hitam seperti ini teman-teman. Trubusnya menguning. Nah, ini yang saya masukkan di awal video tadi. Ini trubus seperti ini. Ini adalah karena pH tanah terlalu basah atau terlalu asam. Ini agak terlambat ya teman-teman, saya melakukan aplikasi pemberian kapur dolomit ini karena saya mengejar waktu untuk menyelesaikan penanaman ini. Untuk menyelesaikan ini pekerjaan ini, membuat gulutan, mengolah tanah, membuat gulutan dan menanam ubi jalar ini. Karena yang ubi jalar yang kita tanam di tanggal 23 Oktober kemarin itu sudah menunggu untuk dipupuk ya teman-teman. Dan mungkin kita pupuk kalau nggak besok ya lusa, karena sudah pertumbuhannya sudah sangat bagus. Saya kira cukup ini dulu video kali ini tentang kegiatan saya bersama kru kami di kebun Gajah Rejo Farm ini dalam mengatasi masalah trubus, daun durian trubus yang kekuning-kuningan ya. Semoga video ini memberikan inspirasi baru kepada sahabat-sahabat teman-teman pemula, petani pemula seperti saya ini yang ingin mengembangkan atau yang melirik komoditas durian premium sebagai investasi berkebun Anda.